Perkenalkan, nama saya Jaki Ali Prawira dari Prodi Peternakan Fakultas Pertanian Universitas Sumatera Utara dengan NIM 230306016. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem pencernaan pada kelinci dan ternak ruminansia. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang topografi pada kelinci. Yang pertama ada port atau jantung, yang kedua ada esophagus, yang ketiga ada pulmo atau paru-paru, selanjutnya ada hepar atau hati, yang kelima ada ventriculus, yang kelima ada pankreas, yang keenam ada cecum, dan yang terakhir ada kolon. Sekarang kita akan memasuki sistem nervosum atau otak pada kelinci. Otak mamalia terbagi atas 3 bagian, yaitu cerebrum. Cerebrum terbagi menjadi 4 bagian, yaitu hemisfer cerebrum, viscera linguostydalis cerebri, giri, dan sulci. Yang kedua yaitu cerebellum, dan yang ketiga adalah medulla oblongata. Sekarang saya akan memasuki sistem digestori pada kelinci. Yang pertama ada esophagus, saluran masuknya makanan. Yang kedua ada ventriculus, tempat terjadinya pencernaan secara enzimatis. Baru masuk ke intestinum tenue yang terdiri dari 3 bagian, yaitu duodenum, duodenum, ileum. Di intestinum tenue tempat terjadinya penyerapan nutrisi. Masuk ke intestinum rasum yang terdiri dari cecum, kolon, dan rectum. Di cecum ini terjadi penyerapan fermentasi. Saya akan menjelaskan tentang glandula digestori. Glandula digestori terbagi menjadi 3, yaitu glandula salivari. Glandula salivari terbagi menjadi 3, yaitu glandula choritis, glandula sublingualis, dan glandula infraobrimalis. Yang kedua adalah hepar. Fungsinya condong terletak di sebelah sisi kanan, tempat metabolisme protein. Yang ketiga adalah vasica velea. Yang keempat pankreas. Pankreas tidak dapat saya tunjukkan karena pada saat pembelahan terpotong. Selanjutnya saya akan memasuki enzim dan proses pencernaan. Yang pertama ada enzim pitialin. Terdapat di air ludah yang dihasilkan oleh kelenjar ludah. Fungsi enzim pitialin mengubah amilum menjadi glukosa. Yang kedua ada enzim amilase, dihasilkan oleh kelenjar ludah di mulut dan pankreas. Fungsinya mengubah amilum menjadi maltosa. Yang ketiga enzim maltase, terdapat di usus 12 jari. Berfungsi memecahkan molekul maltosa menjadi molekul glukosa. Yang keempat ada enzim pepsin yang dihasilkan oleh kelenjar pepsinogen yang terletak di lambung. Pepsinogen akan bereaksi dengan asam lambung menjadi pepsi, berfungsi memecahkan molekul protein menjadi pepton. Yang selanjutnya ada enzim trypsin, dihasilkan oleh pankreas dan dialirkan ke dalam usus 12 jari, berfungsi memecahkan molekul peptin menjadi asam amino. Selanjutnya asam klorida atau HCl, atau bisa disebut dengan asam lambung, dihasilkan oleh kelenjar di dalam dinding lambung, berfungsi untuk membunuh mikroorganisme tertentu yang masuk bersama makanan. Selanjutnya cairan empedu, dihasilkan oleh hati dan ditampung di dalam kantong empedu, berfungsi untuk memecah molekul lemak menjadi butiran-butiran yang lebih halus hingga membentuk emilsi. Yang terakhir ada enzim lipase, dihasilkan oleh pankreas dan kemudian dialirkan ke dalam usus 12 jari. Enzim lipase juga dihasilkan oleh lambung, tetapi sangat sedikit, berfungsi memecahkan molekul lipid menjadi asam lemak dan gliserol. Sekarang kita akan memasuki sistem respirasi pada kelinci. Yang pertama ada nares, yaitu hidung. Dari nares menuju ke trakea, yaitu saluran pernapasan yang seperti lubang AC.
di pangkal trakea namanya laring. Dari trakea ada bronkus, yaitu percabangan antara trakea. Yang terakhir ada pulmo, yaitu paru-paru. Akan menjelaskan tentang sistem digestoria pada kambing. Dari makanan masuk ke mulut, dari mulut masuk ke esofagus, tempat saluran makanan. Dari esofagus masuk ke RROA. Dari RROA menuju ke intestinum tenue, kemudian masuk ke intestinum rasum, kemudian masuk ke anus. Di sini ada RROH, yang dimana ada rumen. Rumen tempat terjadinya pembusukan makanan, pembusukan atau fermentasi makanan menggunakan mikroba. Kemudian ada retikulum. Retikulum itu tempat pembolak-balikan makanan menjadi bola-bola. Setelah kambing tidur, bola-bola itu akan dikunyah kembali. Selanjutnya ada omasum. Omasum tempat terjadinya pengecilan makanan menjadi lebih sederhana. Kemudian ada abomasum, yaitu lambung sejati. Dari lambung sejati menuju ke intestinum tenue, kemudian penyerapan nutrisi. Setelah dari intestinum tenue menuju intestinum rasum, kemudian masuk keluar ke anus. Sekarang saya akan menjelaskan tentang bakteri dan protozoa pada rumen. Bakteri pada rumen terbagi menjadi 6, yaitu bakteri selulotik, bakteri hemiselulotik, bakteri amilolitik, bakteri proteolitik, bakteri ureolitik, dan bakteri metanogenetik. Bakteri selulotik berperan untuk menghasilkan enzim selulosa untuk menghidrolisis selulosa. Bakteri hemilosolitik, yaitu berperan untuk pencernaan hemiloselulosa. Bakteri amilolitik, yaitu berperan untuk pencernaan amilum. Bakteri proteolitik, yaitu berperan mengradasi protein menjadi peptida asam amino. Dan seterusnya bakteri ureolitik, yaitu berperan untuk menghidrolisis urea menjadi HN3. Bakteri metanogenetik, yang berperan untuk menggunakan hidrogen dan untuk membentuk metana. Kemudian ada protozoa rumen. Protozoa rumen yaitu ada Isotrelida, yaitu genusnya Isotrica districa. Yang ketiga, selanjutnya ada Ophiosolusica, genusnya Entodinium, yaitu pembagiannya ada 3, Bursa, Caudatum, Simplex. Yang kedua ada Diplodinium, pembagiannya Polyplostron, Diplodinium, Eudinium, Ostracodinium, Eromicodinium. Yang ketiga ada Epidinium, yaitu yang pembagiannya Ecaudotum. Yang keempat ada Ophiroxolusex, yang pembagiannya ada Caudatus.